Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Aji di Learning My Skill. Nah, kali ini aku akan membahas skills kedua yang biasanya diuji di TOEFL ITP, yaitu adalah writing structure. Nah, nanti selama materi writing structure dan juga written expression nanti, jadi nanti akan berkelanjutan ya untuk materi ini. Nanti ada beberapa section juga. Jadi aku minta kalian juga untuk lebih fokus karena memang materinya ini cukup kompleks. So please pay attention to the video, to each part of the timing di videonya ini karena nanti memang this material is quite the most difficult. Those people say it seperti itu. Orang-orang kebanyakan bilang most of people say ini tuh sulit kak ya. So you need to be aware and to be careful for this video untuk diperhatikan poin-poinnya. So today, in this video, we're going to talk about writing structure. Kita akan membahas mengenai writing structure. Sebelumnya, kemarin kita belajar tentang listening, dan kita hari ini akan belajar juga mengenai writing structure. Nanti kita juga akan bahas tipsnya. Kemudian kita akan bahas mengenai concord dan juga word order. Nanti ada beberapa materi juga di video-video berikutnya. Nah, untuk structure sendiri, terutama ini ya, di bagian writing structure ini nanti aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih writing structure ini, terus ada tipsnya juga nanti. Karena ini materinya cukup amat memerlukan ekstra, gitu ya, pemahamannya cukup ekstra, jadi bisa diperhatikan. Sekali lagi, diperhatikan. Alright? So, yes. Jadi, Kak, writing structure ini tuh apa sih fungsinya? Apakah ada fungsi khususnya? Kenapa kok kita harus belajar mengenai writing structure khususnya di TOEFL ITP ini? Jadi, writing structure ini tuh kemampuan yang dirancang, tes yang dirancang untuk menguji kemampuan dalam pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat dalam bahasa Inggris kita. Jadi, kita tidak hanya sekedar kalau kemarin di listening kita diminta untuk dalam kemampuan secara kemampuan mendengarkan, tapi di writing structure ini kita diminta untuk bisa memahami dan juga melihat penataan struktur kalimat dalam bahasa Inggris ini sudah tepat atau belum, atau apakah mencari kesesuaian yang tepat dari kalimat yang akan dijadikan soal nantinya. Terus akan seperti apa sih Kak kira-kira soalnya nanti? Nah, sebelumnya, di video yang sebelumnya juga pernah aku bahas juga, jadi writing structure ini akan terdiri dari 15 soal. Dan biasanya pertanyaannya itu berupa kalimat yang tidak lengkap ya teman-teman. Kalimat tidak lengkap dengan opsi jawabannya itu A, B, C, dan D. Jadi dia bisa berupa kata atau frasa. Jadi nanti akan ada penggalan-penggalan kata atau frasa yang harus dipilih